Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi sahabat Dikbud dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya ingin memberikan sambutan yang luar biasa karena kita telah dibuka oleh penampilan dari Novia Bahmit bersama dengan Kang Purwacaraka. Sangat menyegarkan di pagi hari ini. Namun sebelumnya izinkan saya Anya Dwinov untuk membuka masker saya agar saya dapat menyapa sahabat Dikbud secara langsung dan terlihat seluruh wajahnya. Tenang saja, saya setengah menjalankan protokol kesehatan dan sudah melakukan tes antigen. Alhamdulillah reaktifnya negatif alias non-reaktif. Jadi saya izin buka dulu ya. Nah, jadi lebih enak. Baik, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam suasana bahagia. Karena seperti kita ketahui bersama, setiap tanggal 2 Mei, masyarakat Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari kelahiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di era kolonialisme, hari di mana kita semua meneladani perjuangan beliau dan menghormati jasa beliau yang kini dapat kita rasakan bersama. Saya Anya Dwinov, senang sekali dapat menyapa Anda semua sahabat Dikbud dalam acara pembukaan pameran virtual dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2021. Pameran virtual Hardiknas merupakan satu dari beragam rangkaian acara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pameran virtual ini diselenggarakan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik untuk menyapa masyarakat secara langsung dengan menampilkan berbagai program dan capaian Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, pameran ini sendiri berlangsung mulai hari ini tanggal 21 Mei 2021 hingga 2 hari ke depan yaitu tanggal 23 Mei 2021. Dan pameran ini dapat diakses melalui laman pameranhardiknas.com. Ada banyak informasi yang tersaji dalam pameran ini. Untuk itu jangan sampai ketinggalan. Kunjungilah pameran virtual Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 ini. Nah sahabat Dikbud, di pagi hari yang istimewa ini bersama dengan kita telah hadir juga Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mas Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri pada kesempatan hari ini akan membuka pameran virtual Hardiknas ini secara resmi. Namun sebelumnya kita mau menginformasikan dulu kepada Anda sahabat Dikbud bahwa ada kuis untuk Anda. Wah seru sekali kan? Jadi untuk sahabat Dikbud yang mengikuti acara pembukaan ini ada hadiah kuis berupa paket souvenir menarik Hardiknas 2021. Cara ikutannya bagaimana? Mudah sekali. Cukup menjawab pertanyaan berikut dan memberikan jawabannya pada kolom komentar di unggahan terakhir Instagram @kemdikbud.ri. Yes, pertanyaannya gampang tapi sebentar. Pokoknya pastikan follow dulu ya akun Instagram @kemdikbud.ri. Nah, saat menuliskan jawaban kuisnya jangan lupa juga ikut menyebutkan atau istilah anak sekarang memention 3 orang temannya serta menyertakan 3 buah tagar atau 3 buah hashtag. Yang pertama adalah Pameran Hardiknas 2021. Kedua adalah serentak bergerak, dan yang ketiga adalah Merdeka Belajar. Oke, sudah tahu kan caranya seperti apa? Mudah sekali kan? Dan siapkan diri dari sahabat Dikbud, kita akan kasih tahu pertanyaannya. Ini dia. Sebutkan salah satu program Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ayo, gampang kan? Saya bacakan sekali lagi ya. Sebutkan salah satu program Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya tahu deh sahabat Dikbud pasti sudah tahu jawabannya, kan memang mudah banget kok pertanyaannya. Jangan lupa jawabnya bukan lewat sini, tapi langsung di kolom komentar unggahan terakhir Instagram @kemdikbud.ri. Jangan lupa disebut 3 orang temannya ya, dan sertakan 3 buah tagar. Yang pertama ingat dong, Pameran Hardiknas 2021, yang kedua serentak bergerak, dan yang ketiga Merdeka Belajar.
Nanti pemenang dari kuis ini akan diumumkan di penghujung acara. Jadi pastikan sahabat Dikbud tetap bersama dengan kami hingga akhir acara pada pagi hari ini. Baik, sahabat Dikbud, seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggelar berbagai rangkaian dalam rangka memperingati Hardiknas 2021. Nah, rangkaiannya sendiri itu dimulai dari upacara bendera yang diikuti secara terbatas dan sederhana. Lalu ada tayangan peringatan Hardiknas, ada seminar internasional, ada siniar, dan masih banyak lagi. Tentu dari sahabat Dikbud ingin mendapatkan gambaran seperti apa ya yang perjalanan yang sudah kita lalui bersama sejak tanggal 2 Mei 2021 ini. Ayo sahabat Dikbud, sama-sama kita saksikan video kilas balik berikut ini. Walaupun masih berada di situasi pandemi COVID-19, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 tetap dilaksanakan dengan jumlah yang terbatas dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Namun hal tersebut tidak mengurangi rasa hikmat dan semangat dari para insan pendidikan, semangat untuk bergotong royong membuka lembaran baru pendidikan Indonesia. Dan mari kita simak arahan dan pesan-pesan Hardiknas 2021 dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bangkit dan pulih. Mari serentak bergerak. Wujudkan Merdeka Belajar. Baik, sahabat Dikbud, Hari Pendidikan Nasional yang kami peringati untuk mengenang hari lahir Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang jatuh pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya seakan-akan sudah menjadi tradisi bahwa Hardiknas diperingati dengan berbagai macam perhelatan. Nah, meski dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kita tetap memberikan peringatan istimewa Hardiknas dan kita gelar dengan berbagai penyesuaian. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia dari rumah saja. Seperti saat ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyelenggarakan pameran virtual dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2021 yang tentu saja akan berlangsung mulai hari ini 21 Mei hingga 23 Mei 2021 mendatang. Nah, di pameran ini kita akan menghadirkan berbagai informasi mengenai program dan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui kunjungan Anda secara virtual ke laman pameran hardiknas.com. Ini dapat diakses melalui komputer, laptop, dan bisa Anda kunjungi, dan karena bersifat virtual, maka pengunjung dapat mengakses pameran ini selama 24 jam. Nah, kalau yang mungkin lagi kurang bisa tidur gitu, bingung mau ngapain, langsung aja datang ke pameran hardiknas.com. Ya, seru kan? Dan tersedia pula fasilitas live chat. Ini dapat dimanfaatkan oleh Anda nih sahabat Dikbud untuk bertanya tentang berbagai program dan kebijakan dari Kemendikbudristek mulai dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Itu untuk live chatnya. Tapi kalau mau datang lihat stand-standnya itu berlangsung selama 24 jam. Nah, nanti kita akan diajak tur virtual untuk melihat seperti apa sih pameran virtual ini. Tapi sebelum kita masuk ke acara berikutnya, saya mau ingatkan lagi nih untuk sahabat Dikbud. Ayo ikuti kuis berhadiah paket souvenir menarik Hardiknas 2021. Gampang sekali caranya, hanya dengan menjawab pertanyaan berikut. Sebutkan salah satu program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya bacakan sekali lagi ya. Sebutkan salah satu program Merdeka Belajar yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Cara untuk menjawabnya masih sama, nggak berubah seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi sahabat Dikbud jawabnya melalui kolom komentar di unggahan terakhir Instagram @kemdikbud.ri. Nih, saat ini sudah ada sebuah gambar yang diunggah seperti yang terlihat di layar nih ya. Sehingga sahabat Dikbud bisa menuliskan jawaban di kolom komentar unggahan tersebut. Saat menuliskan jawaban jangan lupa disebutkan atau
memention 3 orang temannya sekaligus dan menyertakan 3 buah tagar atau hashtag. Yang pertama adalah Pameran Hardiknas 2021, yang kedua adalah Serentak Bergerak, dan yang ketiga adalah Merdeka Belajar. Ya, itu dia video yang berjudulkan Pelajar Pancasila. Dinyanyikan oleh Kika Namara dan lagu tersebut diciptakan oleh Eka Gustiwana. Pelajar Pancasila. Ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Ayo sahabat Dikbud, tahu nggak 6 ciri utama pelajar Pancasila? Saya ingatkan ya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. 3 bergotong royong. 4 mandiri. 5 bernalar kritis. Dan 6 kreatif. Ya, itu dia 6 ciri utama pelajar Pancasila. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Baik, sahabat Dikbud, selanjutnya kita akan mendengarkan secara langsung sambutan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem Anwar Makarim, yang akan sekaligus membuka pameran virtual Hardiknas 2021 ini secara resmi. Kepada Mas Menteri, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
para hadirin pengunjung pameran virtual Hari Pendidikan Nasional, serta adik-adik pelajar dan mahasiswa yang berbahagia, pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2021 yang lalu, saya telah menyampaikan salah satu hal yang menjadi tantangan kita dalam memajukan pendidikan Indonesia, yakni bahwa sudah terlalu lama kita menjadikan falsafah pemikiran Ki Hajar Dewantara hanya sebagai slogan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional pun seringkali tidak diikuti oleh refleksi yang berbuah solusi atau gerakan yang mengarah kepada perubahan. Dan pada saat pandemi seperti ini kita semua menyaksikan secara lebih jelas hal-hal apa saja yang harus kita tangani di dunia pendidikan. Sekarang ini merupakan waktu yang terbaik untuk mengubah pola pikir kita. Hari Pendidikan Nasional semestinya tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertanyakan mengapa sampai hari ini masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa menggapai cita-citanya karena putus sekolah. Mengapa akses terhadap pendidikan masih tidak merata? Dan yang paling penting untuk kita pertanyakan, mengapa masih banyak anak-anak Indonesia yang belum merdeka dalam belajar? Butuh proses yang panjang dan perjuangan yang tidak kenal patah semangat untuk mewujudkan kemerdekaan belajar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita bisa memulainya dengan menjadikan setiap hari sebagai hari pendidikan. Pameran ini menjadi salah satu perwujudan dari keinginan tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi, para pengunjung dapat menikmati pameran virtual ini di mana saja dan kapan saja melalui gawainya. Pameran yang akan berlangsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 akan menyajikan program Merdeka Belajar dari episode 1 sampai 10 serta beragam layanan dan program lainnya yang telah dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Pameran virtual Hari Pendidikan Nasional ini saya harapkan menjadi pemantik inovasi-inovasi selanjutnya sebagai bentuk pelayanan kementerian, serta mendorong ide-ide kreatif yang dipersembahkan oleh masyarakat untuk masyarakat. Akhir kata, tetap semangat. Mari satukan langkah bergerak bersama mewujudkan Merdeka Belajar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka acara secara resmi Pameran Virtual Hari Pendidikan Nasional 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih banyak Mas Menteri sudah membuka secara resmi pameran virtual Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Semoga apa yang dicita-citakan untuk kualitas pendidikan di Indonesia yang lebih baik dapat segera terwujud. Amin. Nah, sahabat Dikbud yang saat ini tengah menyaksikan acara pembukaan, mari kita bersama-sama ingin mengajak sahabat Dikbud untuk melihat sekilas bagaimana bentuk atau model pameran virtual Hardiknas ini yang bisa kita jelajahi mulai dari hari ini hingga 2 hari ke depan. Nah, seperti yang kita lihat bersama di layar, ini adalah tampilan depan yang akan sahabat Dikbud lihat saat mengakses pameran hardiknas.com. Tapi sebelum masuk, sahabat Dikbud diminta untuk registrasi terlebih dahulu. Proses registrasinya mah gampang, gak butuh waktu yang lama. Cukup ketik, klik, ketik, klik. Nah, kan udah lihat kolomnya seperti ini. Kalau sudah diisi, kita langsung masuk ke area lobby. Nah, ini adalah area pertama yang sahabat Dikbud dapat jumpai. Ada gerbang menuju area pameran. Nah, di sebelahnya tuh yang ada Mbak dan Mas di bagian sana, itu adalah layanan live chat. Nah, live chat ini berlangsung dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bisa nih ngobrol-ngobrol di sini. Silahkan dimanfaatkan untuk bertanya seputar pamerannya. Kalau sudah, yuk kita beralih masuk ke area pameran. Nih, inilah suasana pameran virtual yang akan terlihat. Banyak stand-stand yang ada di dalamnya. Saya akan kasih penjelasan dikit ya. Di sini ada diawali dari stand penelitian dan pengembangan perbukuan arkeologi.
Jadi di sini nih ya sahabat Dikbud akan menampilkan informasi dan layanan Balitbank dan perbukuan seperti asesmen nasional, hasil penelitian kebijakan, sistem perbukuan, hasil penelitian bidang arkeologi, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Ada di sini nih. Lanjut yuk, kita menuju ke stand pendidikan tinggi. Itu dia. Nah, di stand pendidikan tinggi ini akan menampilkan informasi program layanan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, baik dalam bentuk infografis maupun video. Nah, khususnya terkait implementasi kebijakan Kampus Merdeka, Kedai Reka, Matching Fund, lalu ada 8 kegiatan di luar prodi dan prestasi mahasiswa. Silakan deh langsung berkunjung di stand pendidikan tinggi. Lanjut lagi yuk, kita menuju ke stand berikutnya. Itu adalah stand guru dan tenaga kependidikan. Itu dia tuh di situ. Nah, di sini kita akan menampilkan informasi dan kebijakan Merdeka Belajar, program guru penggerak yang disajikan dalam bentuk infografis, video, poster, materi singkat dan lainnya. Ada juga nih informasi mengenai beasiswa bagi guru dan tenaga kependidikan. Ingat ya, di stand guru dan tenaga kependidikan. Lanjut dari sana kita ada juga stand berikutnya, yaitu tuh dia stand pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah. Nah, di sini akan menampilkan informasi mengenai bantuan operasional sekolah. Ada di sini nih. Lalu ada pembelajaran jarak jauh, tuh, literasi, lalu ada pembelajaran tatap muka, ada unit kesehatan sekolah, UKS juga ada di sini, infografis Merdeka Belajar dan lainnya. Dan semuanya tersaji dengan apik dalam bentuk video pendek. Jadi jangan lupa dikunjungi ya. Lalu selain di situ ada apa lagi? Ada stand berikutnya, yaitu stand teknologi pembelajaran. Ini dia. Nah, di stand teknologi pembelajaran ini akan menampilkan informasi menarik tentang teknologi-teknologi pembelajaran yang dirancang untuk kemudahan siswa dan guru. Wah, pas banget nih untuk yang masih belajar jarak jauh, belajar belum tatap muka, ini dia nih momennya. Serta program belajar dari rumah ada di sini. Ada pula informasi lomba yang sahabat Dikbud bisa ikuti. Yes, di stand teknologi pembelajaran. Selanjutnya kita juga ada stand kebudayaan. Nah, di stand kebudayaan ini akan menampilkan informasi dalam bentuk infografis maupun video terkait warisan budaya dan jalur rempah. Ya, jadi kita makin kenal dengan Indonesia, makin sayang deh. Lanjut lagi, belum selesai, banyak sekali stand-stand di pameran virtual ini. Ada stand pendidikan vokasi. Wah, di stand pendidikan vokasi ini kita akan menampilkan video informasi tentang SMK Center of Excellence. Lalu ada profil dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, ada motion grafis tentang program D3 dan D4, lalu ada program mahasiswa vokasi, serta ini yang menarik sekali, kisah sukses kerjasama vokasi dengan dunia usaha, dunia industri yang dapat menginspirasi dari sahabat Dikbud lainnya. Jadi jangan lupa ya, mampir juga ya ke sini ya. Setelah itu ada apa lagi nih? Ada stand badan bahasa. Nah, di stand badan bahasa ini buat kita-kita semua yang ingin memperdalam lagi kemampuan bertutur kata yang baik, menuliskan kata-kata yang benar, karena kita harus tahu mana bahasa Indonesia yang baku, mana bahasa Indonesia yang merupakan serapan-serapan. Nah, di sini nih di stand badan bahasa. Di sini akan menampilkan informasi tentang profil badan bahasa serta program-program yang dilakukan seperti uji kemampuan berbahasa Indonesia adaptif merdeka. Ada bahan bacaan literasi, ada persebaran bahasa di Indonesia, ada 6 literasi dasar, ada cerdas berliterasi, peta bahasa Indonesia. Nah, ada juga aplikasi KBBI Luring untuk tunanetra, hebat ya. Dan tentu saja ada ensiklopedia sastra Indonesia. Tidak hanya itu, di stand ini Anda sahabat Dikbud dapat mengikuti kuis setiap harinya. Jadi pastikan kalau datang cek-cek ya lagi ada kuis apa tuh hari itu. Lalu dari situ kita ada juga stand prestasi nasional.
Nah, di stand prestasi nasional ini akan menampilkan beragam prestasi anak bangsa yang tentunya akan sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua. Tidak hanya mereka yang berprestasi di tingkat nasional loh, tapi yang di tingkat internasional juga ada dari berbagai bidang ilmu. Wah, nanti jangan sampai kaget-kaget banget ya, ternyata Indonesia memiliki banyak sekali anak bangsa dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Itu ada di stand prestasi nasional. Lanjut nanti kita ada juga stand LPMP dan BP PAUD Dikmas. Apa tuh? Jadi di stand ini akan menampilkan beragam informasi program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kalau misalnya kita keliling Indonesia sendiri kan susah ya. Nah, di stand ini kita bisa dapatkan beragam informasinya. Lalu dari sana kita bisa juga nih melipir jalan-jalan ke stand pengawasan dan akuntabilitas. Wah, ini menampilkan berbagai informasi kampanye anti korupsi dan anti gratifikasi serta komitmen seluruh pegawai Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam hal akuntabilitas. Di sini nih cek-ceknya. Nah, selesai dari situ ada apa lagi? Ada ini stand Seameo Center Indonesia. Nah, ini menampilkan program, kegiatan, serta inovasi 7 Seameo Center di Indonesia dalam mendukung Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan pendidikan di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara dalam bentuk flyers, infografis, dan juga ada video pendek. Apakah sudah selesai? Belum, masih ada stand-stand yang lainnya. Ada juga ini nih tuh, stand Humas dan Informasi. Di sini kita dapat melihat informasi mengenai rangkuman kebijakan Merdeka Belajar dari episode 1 sampai 10. Ada juga perpustakaan Dikbud, bicara mengenai beasiswa, ada galeri foto kunjungan kerja Mendikbud Ristek, sekarang udah beda, Mendikbud Ristek pada saat dimanapun beliau berada. Lalu ada sekolah Indonesia yang di luar negeri, kita bisa lihat di sini. Juga ada video-video pendek. Dan tidak hanya itu, di stand ini ya, stand Humas dan Informasi juga menyediakan kuis berhadiah paket souvenir. Buat sahabat Dikbud yang beruntung, nanti hadiahnya tenang akan dikirim langsung ke alamat penerima. Jadi jangan lupa tengok-tengok juga ya standnya. Apakah sudah selesai? Belum, ada juga stand penguatan karakter. Nah, di stand penguatan karakter ini akan menghadirkan informasi dalam bentuk video-video pendek tentang 6 profil pelajar Pancasila. Yes, yang bergotong royong, mandiri, kebinekaan global, dan lain sebagainya itu di sini nih kalau ingin tahu lebih dalam lagi. Apakah sudah itu doang isinya? Belum, ada panggung utamanya juga. Nah, ada panggung utama di area pameran. Di sini akan berisi agenda pelaksanaan webinar dengan tema-tema yang menarik dan dapat sahabat Dikbud ikuti. Webinar ini akan menambah tidak hanya ilmu, informasi, tapi wawasan dan pengetahuan kita terhadap bidang-bidang yang sedang didiskusikan. Serta dapat mengambil manfaat dari topik-topik yang diangkat. Ini di panggung utamanya. Ada juga loh penampilan hiburan. Sayang banget deh untuk dilewatkan. Jadi mampir-mampir juga ya. Nah, di dalam area virtual, pameran virtual ini juga terdapat permainan mini. What? Yes! Ada permainan mini yang bisa sahabat Dikbud mainkan. Ya lumayan lah rehat-rehat. Habis dapat informasi dari yang stand ini, stand itu, stand semuanya. Kita main dulu deh di permainan mini. Jadi kita bisa menikmati semua suguhan informasi di dalamnya. Serta di beberapa area stand juga ada kuis-kuis pada jam-jam tertentu. Seru banget kan pameran virtualnya. Nah, selain itu sahabat Dikbud juga bisa memenangkan hadiah berupa paket souvenir yang tenang saja hadiahnya akan dikirim langsung ke alamat sahabat Dikbud di seluruh Indonesia. Jadi pastikan jangan lewatkan. Biasanya kan kalau untuk datang ke pameran mesti di daerah-daerahnya sahabat Dikbud saja yang belum tentu bisa diakses kapanpun. Ini ingat loh, pameran virtualnya bisa 24 jam diakses. Jadi anytime sahabat Dikbud ingin ngecek pameran virtualnya mulai hari ini hingga 2 hari ke depan, silahkan masuk saja ke website atau laman pameranhardiknas.com. Nah,
Yang menarik sekali nih kalau kita lihat ya, meski secara virtual, kita nih benar-benar seakan-akan tuh diajak berkeliling, menikmati suguhan informasi dari kebijakan dan program yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi jangan lupa, mulai hari ini ya 21 Mei hingga 2 hari ke depan tanggal 23 Mei 2021 di lamannya pameranhardiknas.com. Nah, sahabat Dikbud, tema Hardiknas pada tahun ini adalah serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar. Ini mengajak kita untuk selalu optimis, menyiapkan masa depan baik hari ini, esok, atau nanti seperti penampilan dari Annette Delicia berikut ini. Annette Delicia, hari ini, esok, atau nanti, jangan lupa hari ini, esok, atau lusa datang ya ke pameranhardiknas.com. Kita akan berkunjung lihat stand-stand yang ada, membawa atau mendapatkan hadiah menarik kalau ikutan kuis dengan permainan mini di sana, ada hiburan di panggung utama. Pokoknya seru sekali selama 3 hari ini. Hari ini, esok, atau kalau tadi Annette bilangnya nanti, kalau saya bilangnya lusa. Datang ya, jangan sampai lewatkan. Nah, sahabat Dikbud, di penghujung acara kali ini saya ingin sekali mengingatkan bahwa sesuai dengan janji saya di awal acara, saya akan mengumumkan pemenang kuis. Yes, ayo siapa yang sudah menuliskan komentar, menuliskan jawaban di komentar akun Instagramnya @kemdikbud.ri. Masih ingat gak pertanyaannya apa? Ayo. Pasti udah tahu dong, tapi saya bacakan ulang deh supaya menyegarkan memori kita bersama. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan ternyata, tahu gak sih sahabat Dikbud, menurut informasi dari admin Instagramnya kemdikbud.ri, banyak yang jawabannya benar. Luar biasa sekali, seneng deh kalau bisa mendapatkan sahabat-sahabat Dikbud yang memang memiliki wawasan yang begitu luas dan benar dan cerdas. Baik, tapi sayangnya paket souvenirnya hanya ada 10 nih. Jadi kita terpaksa harus mengkerucutkan dan melihat siapakah 10 orang yang beruntung mendapatkan paket souvenir dari pameran Hardiknas 2021 kali ini. Apakah ada nama dari Anda, sahabat Dikbud? Siap-siap ya, kita akan umumkan dalam hitungan 1, 2, 3. Tarang! Wah, selamat ya kepada Rido_Rahman, lalu ada Zulfa_Mazida.b.03, Jess_JJ, kamu kayak suka banget dengan huruf J ya. Ada Only Sidik, ada Manurung Retnita, wah banyak sekali. Cis99, congratulations ya. Sonia Kristiani _lagi. Ini kayak kalau underscore karena namanya dipakai orang lain ya, jadi nambah ya. Terus ada Freina, wah pokoknya ramai sekali. Anyway, ini dia, selamat kepada sahabat Dikbud yang menjadi pemenang kuis untuk hari ini, untuk pembukaannya saja. Nanti kalau misalnya agak miss, kayak tadi benar gak sih itu nama saya, kita akan umumkan juga kok di akun Instagram @kemdikbud.ri. Jadi ntar silakan dicek ulang ya. Dan tenang aja, nanti panitia akan menghubungi Anda untuk proses pengiriman hadiah. Jadi nggak usah bingung, hadiahnya ngambil di mana. Tenang, tunggu dihubungi oleh panitia. Nanti akan dikirimkan langsung kepada Anda dimanapun Anda berada. Dan buat yang belum beruntung gimana? Nggak usah khawatir, masih ada 3 hari pelaksanaan pameran virtual Hardiknas 2021. Yes, hari ini, besok, dan lusa. Jangan sampai lewatkan. Di sana sahabat Dikbud bisa mengikuti kuis dan tantangan TikTok juga ada. Ya, jadi di sana ada kuis, lalu ada tantangan TikTok berhadiah. Ayo, sahabat Dikbud yang suka main TikTok, yang suka berkreasi dengan TikToknya, cari dong yang bisa berhadiah, yang bermanfaat juga. Gimana sih caranya ikutan untuk tantangan TikToknya? Gampang. Pertama-tama sahabat Dikbud buat dulu video menarik tentang kunjungan ke pameran virtual Hardiknas 2021 ini. Nah, bikinnya di akun TikTok milik sahabat Dikbud. Jadi langsung bikin di sana dan jangan lupa diakses pamerannya di pameranhardiknas.com.
Untuk informasi lebih lanjut, ingin tahu detailnya, langsung kunjungi akun Instagram @kemdikbud.ri. Gampang kan? Baik, sahabat Dikbud, terima kasih banyak ya udah menyaksikan acara pada pagi hari ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Menteri yang telah memberikan sambutan serta membuka pameran virtual Hardiknas 2021 ini secara resmi. Gak bosen-bosennya saya ingatkan, untuk sahabat Dikbud dimanapun Anda berada, kunjungi pameran virtual Hardiknas 2021 mulai hari ini 21 Mei hingga lusa 23 Mei 2021 di pameranhardiknas.com. Banyak informasi dan kegiatan menarik dalam 3 hari ini yang bisa diikuti bersama oleh sahabat Dikbud. Terus ingat, jangan lupa linknya, pameranhardiknas.com. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Dan sebagai sajian penutup untuk sahabat Dikbud dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita menikmati sebuah lagu yang berjudul Condong Pada Mimpi. Dan lagu ini akan dinyanyikan oleh Betari Cinta yang diciptakan sebagai ajakan bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan sesuai minatnya masing-masing. Melalui lagu ini diharapkan anak-anak bangsa dapat mengetahui dan mengenal pendidikan vokasi dengan lebih dekat serta dapat memilih jalur ini dengan lebih yakin jika itu memang mimpi, gairah, dan minat mereka. Akhir kata, saya Anya Dwinov pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makna yang akan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air
ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Mereka semua kita harus ingat mengenai ini. Betul, betul. Jadi bisa kita gunakan sebagai analogi sekolah, Pak. Sekolah-sekolah di depan yang sudah lebih maju, sekolah-sekolah penggerak misalnya, mereka yang memimpin dan melihat menjadi teladan. Sekolah-sekolah di tengah, mereka membimbing kelasnya mereka, melakukan transformasi di dalam. Dan sekolah-sekolah yang mungkin masih di belakang, itu diberikan dorongan dan mereka harus meminta ke dinas, ke pemerintah untuk bantu mengupgrade saya. Jadi itu salah satu filsafat gotong royong, tapi ekosistemnya Pak yang dikuatkan. Jadi menurut saya itu yang terpenting. Tapi menurut saya Pak Presiden, saya sangat setuju sama Pak Presiden bahwa kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berkarya, kemerdekaan bertanya, pertanyaan-pertanyaan sulit, itu yang impian kami ya Pak untuk di kelas-kelas kita, sehingga anak-anak ini bisa merdeka dalam menjadi apapun yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Gitu Pak. Sekarang kita dalam situasi pandemi nih Pak Presiden. Apa yang menurut Pak Presiden menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan? Ya, ini kalau kita gunakan cara-cara lama, ya pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi ini, nggak akan bisa. Perlu cara-cara baru, digital, hybrid, ini, dan kita harus harus cepat adaptasi, harus adaptif, kreatif, dan ada inovasi-inovasi terus. Situasi pandemi seperti saat ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Semua negara mengalami, lebih dari 215 negara mengalami. Dan pandemi ini mengubah secara drastis kehidupan kita. Dan untuk memutus penyebaran COVID, kita juga sudah memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh, pembelajaran yang dilakukan secara daring. Dan tantangannya adalah bagaimana memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik, terutama untuk yang pendidikan dasar. Dan ini guru-guru dituntut betul-betul untuk kreatif dan inovatif. Dan kondisi pandemi ini harus juga kita manfaatkan untuk mengevaluasi, mengkoreksi total dunia pendidikan kita. Pandemi juga jangan menjadi penghalang untuk mencapai kemajuan, dan saya sangat berharap cita-cita untuk mencapai SDM unggul itu tidak berhenti, agar pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar dirasakan oleh rakyat kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya merasakan. Sebenarnya banyak sekali Pak Presiden hal-hal yang sebelumnya intuisi kita sudah merasakan perlu ada perubahan di pendidikan, tapi karena pandemi ini itu menjadi jauh lebih jelas. Kesenjangan digital, akses internet yang tidak merata, ya kan, akses guru berkualitas yang tidak merata, penganggaran kita yang mungkin tidak memprioritaskan daerah-daerah 3T Pak, itu semuanya ketahuan semuanya. Ketahuan semuanya, kelihatan semuanya karena pandemi ini. Betul. Dan ini menjadi koreksi kita dan menjadi bahan evaluasi kita untuk kita perbaiki. Betul Pak Presiden. Dan kita juga udah melihat Pak Presiden, belum pernah kita melihat jumlah guru yang hari ini terpaksa untuk mempelajari berbagai macam platform pendidikan. Itu kalau tidak ada pandemi nggak mungkin Pak, bisa 10 tahun kita mencapai itu. Tapi karena pandemi, jumlah guru dan orang tua yang belajar teknologi Pak luar biasa. Dan mereka sekarang mengakses seminar-seminar online kita, partisipasinya semuanya memecahkan rekor-rekor. Jadi luar biasa semangat guru di masa pandemi ini. Dan sekarang kita sudah masuk dalam tahap vaksinasi. Nah, Pak Presiden telah memperjuangkan untuk guru dan tenaga pendidikan itu menjadi salah satu prioritas untuk vaksinasi, Pak. Tapi
apa saja menurut Pak Presiden mengenai vaksinasi ini agar kemajuan pendidikan ini tidak terhalang? Apa menurut Bapak? Vaksinasi ini harus, karena kita harus mencapai herd immunity, kekebalan komunal. Jadi kekebalan komunal juga harus, karena kita punya target, ada target pendidikan yang perlu dari offline ke hybrid. Waktu itu Mas Menteri mendampingi saya, toh? Iya, Pak. Ya, pemerintah sudah memulai vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Ini agar apa? Agar para pengajar ini terlindungi dan juga anak-anak kita bisa terlindungi dan anak-anak kita juga bisa segera sekolah tatap muka tapi terbatas, tatap muka terbatas. Harapan saya ini seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan dapat segera divaksinasi, karena saya telah menyampaikan ke Menteri Kesehatan beri prioritas, dan dengan segala daya dan upaya kita ingin segera mengembalikan anak-anak kita ke sekolah, tapi juga dengan catatan harus aman dari COVID. Kita bisa segera mengejar ketertinggalan yang disebabkan oleh pandemi. Jadi kalau nanti sudah mulai tatap muka terbatas, betul-betul secara ketat harus menjalankan protokol kesehatan. Kemudian kita evaluasi setiap wilayah seperti apa, dan setelah itu kita akan memutuskan lagi kebijakan kedepannya akan seperti apa. Gimana kira-kira? Dari saya, kalau menurut saya itu adalah hal yang terbaik, Pak, karena sekarang banyak sekali orang tua tidak diberikan opsi untuk tatap muka. Jadi menurut saya sudah sangat baik kebijakan bahwa kalau guru-gurunya itu sudah divaksin, sekolah itu wajib membuka opsi tatap muka, Pak. Tetapi orang tua tidak wajib mengirimkan anaknya ke sekolah kalau orang tuanya tidak nyaman. Jadi kuncinya dua, seperti yang Pak Presiden bilang. Pertama, tatap muka terbatas ini bukan kayak sekolah normal ya, Pak. Nggak ada ekskul, nggak ada apa, kapasitasnya cuma 50%, harus rotasi. Dan yang kedua adalah haknya ujung-ujungnya itu ada di orang tua. Tapi saat ini kalau ada orang tua, pilihan aja mereka tidak punya di beberapa sekolah, dan mereka mengalami banyak kesulitan. Jadi kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan mendorong Pemda-Pemda dan sekolah untuk melaksanakan vaksinasi dan melakukan tatap muka, Pak. Iya, yang penting akhir Juni itu vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan harus sudah selesai, karena nanti di tatap muka terbatasnya di bulan Juli kan. Iya, sebenarnya Pak, tatap mukanya udah bisa mulai jalan kalau sudah divaksin. Harapannya itu Juli hampir semuanya sudah ada opsi tatap muka. Jadi insya Allah bisa lebih cepat lagi, Pak, beberapa sekolahnya. Insya Allah, Pak. Pak Presiden, izin bertanya, sebenarnya apa yang ada di benaknya Pak Presiden mengenai kemajuan yang Bapak ingin lihat terjadi dalam pendidikan di Indonesia ini? Pendidikan untuk semua. Artinya inklusif sampai ke pinggiran, sampai ke pelosok desa, pelosok tanah air. Tapi pendidikan yang berkualitas, itu kunci. Yang kompetitif. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Ini kan yang saya tugaskan ke Mas Menteri. Justru dengan sekarang ini ada pandemi, terjadi percepatan untuk digitalisasi. Jadi kalau melihat di lapangan, proses belajar jarak jauh yang kita lakukan, menurut Mas Menteri seperti apa? Banyak kendalanya. Banyak yang nggak punya HP, banyak yang nggak punya koneksi internet, dan kita melihat di dunia memang kualitas daripada pembelajaran itu ada penurunan. Tapi hal yang dipelajari para guru-guru dan anak-anak mengenai platform-platform digital ini menjadi suatu kesempatan emas bagi kita, Pak Presiden, untuk mengikuti perkembangan itu dan menggunakannya untuk
transformasi pendidikan seperti yang Bapak bilang, hybrid. Walaupun anak udah kembali ke sekolah, nanti berbagai macam platform teknologi akan meningkatkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid dengan cara-cara yang belum bisa kita prediksi, tapi kesempatannya banyak sekali, Pak. Jadi sudah ada terobosan-terobosan Sudah, ke Pak. sana. Ada beberapa. Ya, pertama yang saya bilang tadi adalah digitalisasi sekolah akan menjadi salah satu fokus utama di dalam program Merdeka Belajar ini. Tapi ada beberapa program-program yang sangat penting yang sudah diluncurkan, Pak, walaupun dalam masa pandemi. Yang pertama adalah ujian nasional kita ubah menjadi asesmen nasional, di mana sekarang kita bukan mengukur informasi, tapi kita mengukur numerasi dan literasi kemampuan bernalar, Pak, sesuai dengan standar internasional. Dan pertama kalinya di sejarah kita, Pak Presiden, kita akan menambahkan survei karakter, di mana nilai-nilai Pancasila akan bisa kita ukur dan kita kuantifikasi per sekolah. Isu-isu seperti intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan bisa kita ukur, Pak Bagus Presiden. sekali. Dalam Bagus sekali. per sekolah, Pak, nanti ada peta-petanya gitu. Bagus sekali. Jadi ini program Big Data, salah satu program Big Data pertama kita, Pak. Bagus Pak sekali. Presiden selalu menagih saya mengenai melakukan digital government. Jadi ini step pertama kita, Pak. Yaitu lompatan yang ingin kita lakukan kan di situ. Betul, Pak. Dan yang kedua, Pak, adalah program guru penggerak, di mana regenerasi kepemimpinan kepala-kepala sekolah kita, pengawas kita, guru-gurunya LPTK kita, itu akan keluar dari alumninya guru penggerak, Pak. Saya baru aja di Papua, Pak, kemarin luar biasa, sama di Kalimantan Timur. Banyak dari guru penggerak yang ikut program baru 5 bulan, nangis-nangis depan saya, Pak Presiden. Mereka nangis karena apa, Pak? Mereka nangis karena menurut mereka program ini membuat mereka menyadari berbagai macam mispersepsi mereka mengenai apa artinya pemimpin di dunia pendidikan, Pak. Jadi strategi kedua kita, Pak, adalah untuk meluncurkan regenerasi kepemimpinan. Kepala-kepala sekolah kita semua bakal alumni dari guru penggerak. Ketiga, Pak, kita transformasi keuangan. Ini yang dengan dukungan Pak Presiden sangat membantu, Pak. Dana BOS yang tadinya suka datang telat, Pak, di daerah, kita nggak lewat pemerintah daerah, langsung transfer ke sekolah, biar kepala sekolahnya nggak perlu nalangin dulu. Biasanya minjem-minjem, Pak, sama orang tua untuk bulan-bulan pertama. Sekarang alhamdulillah transfer langsung. Kedua, kepala sekolah sekarang punya fleksibilitas, Pak, dalam penggunaan dana BOS. Mereka bisa gunain, kadang ada yang kebutuhannya buku, kadang kebutuhannya digital, kadang-kadang kebutuhannya masker. Adapun yang kebutuhannya perahu untuk nyebrangin anak-anak dari pulau sebelah, Pak. Iya, ini kan negara besar ya. Kebutuhan di setiap sekolah, di setiap daerah, di setiap provinsi itu pasti beragam, berbeda-beda. Betul. Jadi nggak bisa, tidak selalu kayak Pak Presiden, waktu saya pernah ngobrol sama Pak Presiden, keseragaman itu belum tentu keadilan. Iya, betul. Itu, Pak. Dan saya mengambil nasihatnya Pak Presiden, lalu kita buat lewat kebijakan. Pak Presiden juga yang mendorong saya waktu itu untuk melakukan transformasi dana BOS Majemuk, Pak Presiden. Kan aneh kan, Pak. Dulu Pak Presiden bilang sama saya, Mas Menteri, ini aneh kok jadi per anaknya di Jakarta sama per anaknya di Papua, di Pulau Maluku. Jadi setelah kita evaluasi, kita ubah, Pak Presiden. Sekarang namanya dana BOS Majemuk. Berdasarkan per anaknya itu berdasarkan indeks kemahalan. Jadi di Papua, di mana bangun ruang kelas itu 3 kali lebih mahal, ngirim buku dari Jakarta bisa 2 kali lebih mahal. Sekarang, Pak, anak-anak di kepulauan di Maluku sama Papua naik dana BOS-nya 40% sampai dengan 100%, Pak Presiden. Ya, itu yang namanya keadilan. Betul. Belum tentu keseragaman adalah keadilan. Bagaimana sekarang, Mas Menteri, mengenai infrastruktur dan teknologi untuk sekolah? Digitalisasi sekolah, Pak, tentunya bekerja sama, berkoordinasi dengan Menkominfo, Pak, untuk memastikan bahwa sekolah menjadi prioritas untuk koneksi internet, Pak. Dari Kemendikbud kami sedang mempersiapkan program distribusi laptop terbesar, Pak, yang pernah terjadi, sehingga anak-anak kita dan guru-guru kita akan bisa mengakses, ya, dan tentunya dengan proyektor dan juga dengan wifi router. Kapan itu? Harapannya dalam 1-2 tahun ke depan banyak sekali sekolah kita, puluhan ribu sekolah kita akan menerima paket-paket laptop, Pak. Dan juga, Pak, beberapa inovasi yang kita lakukan tentunya di Kampus Merdeka dan KIP Kuliah, Pak. Di Kampus Merdeka adalah program yang luar biasa didukung Pak Presiden, adalah untuk membuka
opsi bagi perusahaan, bagi NGO-NGO untuk membuat kursus-kursus 1 semester yang akan mendapatkan full SKS bagi anak-anak mahasiswa kita. Jadi sekarang belajar bisa di mana-mana. Ya, sekarang artinya belajar itu bisa dengan siapa saja. Belajar juga bisa di mana saja. Dengan siapapun, bisa dengan perbankan, bisa dengan industri, bisa dengan UKM, semuanya bisa. Bener, setuju sekali Pak. Tapi masalahnya dulu Pak Presiden, jangka waktunya kependekan. Kalau mau magang itu cuma 1-2 bulan Pak. Dan anak-anak kuliahnya masih harus ngambil mata kuliah di universitasnya. Sekarang sudah berubah Pak. Dia akan mendapatkan full 20 SKS di dalam perusahaan tersebut. Jadi dia tidak harus mengorbankan SKS dia dan kapan dia lulus. Dan juga disubsidi oleh pemerintah biaya gajinya itu mahasiswa, biaya uang transportnya itu disubsidi Pak oleh pemerintah. Jadi ini kesempatan yang sangat besar bagi perusahaan juga untuk menambahkan talentanya. Itu Pak, kira-kira. Inilah perubahan, inilah transformasi yang kita inginkan. Betul Pak, betul Pak. Dan banyak sekali perusahaan yang semangat Pak. Waktu saya bilang sama perusahaannya, Pak Presiden yang minta ini partisipasi semua sektor strategis. Mereka luar biasa semangat ya Pak, karena ini benar-benar memecahkan masalah mereka juga. Yang kedua Pak adalah KIP kuliah. Yang kemarin KIP kuliah baru saja kita melakukan perubahan, bahwa sebelumnya KIP kuliah itu cuma 2,4 juta Pak per anak. Masalahnya adalah di prodi-prodi yang sangat baik kualitasnya, ada banyak yang UKT-nya di atas 2,4 juta Pak. Jadi banyak sekolah-sekolah kita diskriminasi terhadap anak-anak penerima KIP kuliah karena rugi universitasnya. Nah, barulah kita ubah kebijakannya sehingga kalau prodi A itu bisa sampai dengan 12 juta Pak. Untuk prodi B bisa dengan 4 juta. Jadi ya ini persis sama seperti yang Pak Presiden bilang tadi, kesetaraan belum tentu keadilan. Iya, betul. Sehingga sekarang anak-anak dari Papua atau dari Maluku yang mau masuk ke dalam program yang mahal, misalnya Fakultas Kesehatan, dia bisa tanpa diskriminasi dari universitasnya Pak Presiden. Itu kira-kira Pak, beberapa hal yang memang sudah mendapat dukungan dari Pak Presiden. Bagus. Saya boleh tanya Pak Presiden ke Bapak, tipe pelajar apa sih Pak Presiden ketika masih sekolah dan waktu kuliah dulu Pak? Kalau saya orangnya memang waktu entah itu di SD, SMP, SMA, kemudian di universitas memang tidak mau kalah. Artinya gini, kalau saya melihat teman saya misalnya malam belajarnya 1 jam, saya tahu dia belajarnya 1 jam, saya belajarnya 2 jam gitu. Habis subuh misalnya teman saya belajar 30 menit, saya 1 jam. Juara 1 misalnya, saya melihat belajarnya malam 2 jam, saya 4 jam. Ya, misalnya gitu. Tidak mau kalah di situ maksud saya. Waduh. Kenapa saya seperti itu? Karena dengan belajar kita bisa mewujudkan cita-cita. Tapi juga saya aktif utamanya di pecinta alam. Jadi saya memang senang dan juga bisa belajar di mana saja. Belajar kan tidak hanya di kampus, tetapi di alam pun kita bisa belajar, dan pendidikan yang kita peroleh di luar ruang kelas itu juga sama pentingnya dengan pendidikan yang kita terima di dalam kelas. Kadang lebih penting Pak. Kadang bisa lebih penting. Bisa lebih penting. Iya. Pak Presiden, ada hal khusus nggak yang dulu dilakukan Pak Jokowi ketika masih menjadi pelajar dan mahasiswa yang manfaatnya itu sangat terasa hingga saat ini ketika menjabat jadi presiden Pak? Ada nggak yang paling relevan Pak? Gitu. Iya, saya selalu belajar dari kesalahan. Kemudian juga tidak pernah putus asa. Dan saya seneng yang namanya kompetisi. Saya pikir itu yang juga membuat saya berani memulai berwirausaha mulai dari nol sebelum menjadi pejabat publik.
kalau kita tidak berani berbuat sesuatu yang kita tahu akan baik untuk perkembangan diri, bahkan baik untuk sesama, ya saya pikir kita tidak akan bisa maju. Dari dulu saya itu suka ingin tahu, dan semuanya ingin tahunya juga secara detail, lihat betul. Sangat. Saya pengennya gitu. Saya merasakan itu Pak di meeting-meeting sama Pak Presiden waktu awal-awal. Setiap kali saya duduk Pak Presiden itu, saya kira saya akan digurui gitu Pak. Tapi ternyata Pak Presiden yang menanya begitu banyak pertanyaan dan selalu mencatat. Tapi apa Pak Presiden dari dulu memang seperti itu Pak? Selalu ingin bertanya detail. Iya. Oleh karenanya sekarang pun juga sama seperti itu. Kenapa saya cek ke lapangan setiap pekerjaan-pekerjaan secara detail pun kadang-kadang masih meleset, apalagi tidak. Betul, setuju sekali Pak. Boleh saya tanya Pak Presiden, apakah ada pesan mungkin penyemangat untuk para pendidik dan pelajar di Indonesia di Hari Pendidikan Nasional ini? Jangan berhenti belajar walau sedang pandemi. Justru gunakan untuk belajar sekarang ini secara mandiri dan menjadi pembelajar sejati. Ilmu dari sekolah atau dari kampus itu bisa menjadi suatu saat itu usang, menjadi jadul. Tapi kalau selalu belajar sepanjang zaman, ini akan terus bisa relevan. Artinya memang kita harus belajar terus. Luar biasa, menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Pak. Menjadi pembelajar sepanjang hidup, betul.